Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Jadi nanti bisa dibuka file yang ini, client 4809 data dan hasil Smart PLS. Nah, nanti bisa dibuka ini data. Nah, data ini kita rubah dulu formatnya menjadi CSV. Jadi nanti data yang format CSV itu yang kita masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Caranya, ini kita buat file baru, file. Nah, seperti ini. Kita buat file baru. Kemudian ini kita copy. Data ini kita copy. Seperti ini kita copy. Nah, untuk nama dari variabel ini kita ganti ya menggunakan singkatan seperti ini. Kita ganti ya, seperti ini. Oke, setelah seperti ini, lalu kita save file, save as, terus, nah ini bebas nanti save-nya mau di mana, namanya juga bebas. Nah, yang perlu diperhatikan di sini save as tab-nya kita ganti, kita klik sini, kita ganti formatnya ke CSV. Nah, ini lalu kita klik save. Ya, seperti itu cara untuk membuat format CSV-nya. Karena saya sudah buat format CSV-nya, jadi nanti pakai file yang ini saja. Oke, setelah seperti ini lalu kita buka aplikasi Smart PLS-nya. Kita klik new project. Nah, ini name kita bebas. Ini kita masukkan saja contoh seperti itu. Oke. Nah, lalu ini kita masukkan data CSV yang tadi. Yang ini ya, double klik to import data. Kita masukkan. Nah, ini CSV yang sudah kita save tadi. Open, lalu klik OK. Nah, nanti akan muncul dialog. Nah, ini kita close dulu. Dialog seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tandanya data penelitian itu sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Nanti kita close saja. Nah, kemudian kita double klik yang ini. Kita double klik menu ini. Yang biru ada titik biru dan ada dua titik kuning ini. Nah, nanti muncul seperti ini ya, ini lembar kerjanya. Nah, kita pindahkan indikator ini ke dalam lembar kerja. Caranya, kita tinggal drag saja seperti ini. Seperti ini ya. Kita drag seperti ini. Kemudian setelah seperti ini, kita beri nama. Beri nama. Caranya kita klik variabelnya, klik kanan, rename. Nah, untuk ini LB adalah laba bersih, PR adalah premi, UN underwriting, IN investasi, beban usaha. Nah, oke, setelah seperti ini lalu kita gambar model penelitiannya sesuai dengan hipotesis penelitian. Nah, ini kita bisa geser seperti ini ya, kita geser saja seperti ini. Kemudian untuk gambar model ini sebenarnya bebas ya, nanti bisa disesuaikan dengan ya visualnya. Yang terpenting adalah ketika menggambar model ini, jadi nanti seluruh hasil perhitungannya, kan nanti ada angka-angkanya itu bisa terlihat dengan jelas. Oke, seperti ini. Lalu kita hubungkan variabel ini di X ke Y. Kita hubungkan dengan menu ini, connect.
Kita klik ini PR ke laba bersih, underwriting ke laba bersih, investasi ke laba bersih, beban usaha ke laba bersih. Nah, seperti ini. Kita pilih select. Setelah seperti ini, lalu kita lakukan analisis untuk menghitung nilai R-square dan F-square-nya. Caranya, klik calculate, kemudian klik menu PLS algorithm, start calculation. Nah, nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Pada pengujian ini, jadi kita tidak menggunakan outer loading, VIF, gitu dan lain-lain. Hanya kita fokus ke R-square dan F-square saja, karena ini hanya ada satu variabel ya, atau satu variabel konstruk. Di setiap latennya ini ada satu variabel konstruk, jadi tidak menggunakan penghitungan outer loading dan lain-lainnya. Jadi kita fokus ke R-square dan F-square. Untuk R-square ini kita tinggal klik saja di sini. Nah, ini adalah hasil dari R-square-nya. Di sini yang kita perhatikan adalah nilai R-square. Nilai R-square-nya adalah 0,651. Jadi R-square ini menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel dari premi sampai dengan beban usaha kepada laba bersih. Jadi pengaruhnya itu adalah 65,1% atau 0,651 atau 65,1%. Seperti itu. Nah, kemudian untuk F-square, F-square ini untuk menunjukkan seberapa besar pengaruhnya antara variabel X dan Y. Yang tadi kan pengaruhnya itu untuk R-square itu kan secara bersama-sama atau secara keseluruhan. Nah, untuk F-square ini secara individu. Nah, nanti untuk interpretasi dari F-square ini bisa dilihat di file Word interpretasi yang sudah saya buat. Oke. Setelah pengujian ini, kita lakukan pengujian untuk Q kuadrat untuk memvalidasi nilai dari R-square-nya. Kita kembali lagi ke modelnya yang tadi, kita klik ini. Caranya, klik calculate, kemudian blindfolding, start calculation. Nah, ini adalah nilai dari Q square-nya atau Q kuadratnya. Seperti ini. Jadi untuk interpretasinya nanti bisa dilihat di file Word yang sudah saya buatkan. Kemudian kita kembali lagi ke model yang tadi, kita lakukan pengujian untuk hipotesisnya. Nah, caranya klik calculate, kemudian bootstrapping. Klik menu bootstrapping ini, start calculation. Ya, ini adalah hasil dari pengujian hipotesisnya. Jadi untuk pengujian bootstrapping ini, setiap kali pengujian maka nilai p-value-nya ini akan berubah ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah nilai dari original sampelnya dan nilai dari p-value. Jadi untuk ini, data ini, yang tiga ini, sampleman sampai dengan t-statistik ini bisa kita abaikan. Nah, untuk original sampel ini, jika ada tanda negatif seperti ini, berarti menunjukkan bahwa arah hubungannya itu adalah negatif. Dan p-value ini menunjukkan pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, contohnya untuk variabel ini ya, beban usaha kepada laba bersih, itu memiliki pengaruh negatif, p-value-nya tidak signifikan, maka hipotesis satu ini ditolak. Nah, contohnya untuk yang kedua yaitu investasi kepada laba bersih memiliki pengaruh positif karena di sini tidak ada tanda negatif di depannya ya. Ini positif signifikan. Seperti itu cara membacanya. Jadi premi kepada laba bersih memiliki pengaruh negatif tidak signifikan. Underwriting kepada laba bersih memiliki pengaruh positif tidak signifikan. Jadi seperti itu untuk pengujiannya. Kemudian hasil dari analisis ini bisa kita save. Caranya tinggal klik ini, export to Excel, start export. Nah, ini adalah save file yang sudah saya buat, nanti bisa tinggal dibuka saja untuk step pengujiannya. Seperti itu. Sekian untuk pengujian Smart PLS. Terima kasih.